Jumpa kembali bersama channel Warung FM, channel kecil yang membahas bisnis kecil-kecilan. Ide usaha, ide jualan, usaha modal kecil. Halo rekan dan sahabat, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dalam keberkahan. Pada kesempatan ini kita akan review warung sembako rumahan yang posisinya tidak di rumah tapi dekat ke rumah. Selain review warung ini, warung FM yang misah dari rumah, kita di sini akan membahas apa kelebihan dan kekurangan warung sembako yang masih bergabung dengan rumah, maksudnya yang memanfaatkan ruang tamu, memanfaatkan teras rumah gitu ya, seperti saya dulu kan memanfaatkan ruang tamu rumah jadul itu di video sebelumnya ya. Dan mari kita bahas bareng-bareng apa kelebihan dan kekurangan antara warung sembako yang dekat dengan rumah tapi misah bangunannya dan warung sembako yang menyatu dengan rumah. Baik sahabat, dewasa ini warung kelontong atau toko sembako, warung sembako itu banyak diminati oleh ibu-ibu ya, dijadikan usaha sampingan, usaha warung sembako di rumah, usaha rumahan. Termasuk istri saya ya yang bikin usaha sampingan warung sembako ini. Dan saya pun sebagai bebebnya gitu ya, sebagai suaminya juga suka ikutan, walaupun saya sebagai sales motoris freelance ya ikut nyampur mengelola usaha sembako rumahan ini. Kalau pas saya lagi libur ngampas, lagi libur jualan keliling ya sebagai sales motoris freelance itu saya juga suka ikut ngelayanin pembeli, display barang, bungkus-bungkus sesuatu yang perlu dibungkus kayak ngepak terigu atau apa, itulah yang keperluan untuk warung itu. Ya begitulah sahabat, namanya kita usaha modal kecil ya. Kita lakukan usaha apapun yang penting halal dan semoga barokah. Baik sahabat, berkenaan dengan usaha rumahan itu kan ada yang gabung dengan rumah, ada yang memanfaatkan teras rumah, ada yang memanfaatkan ruang tamu seperti saya dulu itu yang seperti di video sebelumnya itu memanfaatkan ruang tamu rumah jadul. Dan alhamdulillah sekarang saya udah bisa misah antara rumah dengan warung seperti yang nampak di video ini. Dan karena keduanya udah saya alami bersama keluarga, jadi saat gabung antara rumah dengan warung dan sekarang misah antara warung dengan rumah itu ada sedikit keluhan dari istri saya. Dan ternyata inilah kelebihan dan kekurangan antara keduanya itu. Kekurangannya ketika warung kita misah bangunannya dengan rumah kita itu adalah jika seseorang yang jaga di warung itu nggak ada temannya, gak ada teman untuk gantian, jadi repot sahabat. Ya misalnya yang jaga istri saya gitu, jadi dia nggak bisa sekaligus melakukan aktivitas di rumah ya seperti nyuci baju, nyuci piring, nyapu-nyapu, beres-beres. Andai pun bisa dilakukan itu seperti terburu-buru sahabat, riweuh katanya. Riweuh dan terburu-burunya itu karena kita mengkhawatirkan takutnya ke warung kita itu ada yang beli, ada yang belanja. Sedangkan yang belanja itu adalah raja, harus segera dilayani dengan ramah. Jadi melakukan aktivitas di rumah itu terkesan terburu-buru, kurang fokus lah gitu mungkin istilahnya ya. Dan kekurangan ini adalah menjadi kelebihan bagi rekan dan sahabat yang punya warung sembakonya itu masih menyatu dengan rumah, bangunan rumah maksudnya. Di balik kekurangan tadi, ini kelebihannya sahabat, jika kita mempunyai bangunan warungnya itu misah dengan rumah, itu diantaranya adalah jika pas ada tamu itu kita bisa fokus menjamu tamu atau menerima tamu itu di rumah kita. Jadi nampak jelas yang bertamu yang mana, yang sales yang order yang mana, yang berkunjung mau jajan yang mana itu jelas. Yang bertamu pun nggak terganggu. Dan ini menjadi salah satu kekurangan
bagi kita yang punya warung sembako, toko kelontong yang bangunannya masih menyatu dengan rumah. Apalagi kalau seperti saya dulu-dulu sebelum ini. Jadi saya warungnya di ruang tamu. Jadi itu aduh, yang bertamu, yang sales, yang ini, pokoknya pasolengkrah sahabat. Dan kelebihan lainnya ketika warung kita itu misah bangunannya dengan rumah kita, kedepannya satu saat kita ada acara keluarga, entah itu selamatan atau acara-acara keluarga yang lainnya yang ngeriung, itu kumpul-kumpul keluarga gitu ya, acara selamatan apapun itu kita bisa bebas. Urgen-urgennya warung kita itu bisa tutup dulu. Dan kelebihan ini menjadi kekurangan buat warung sembako yang bangunannya menyatu dengan rumah. Apalagi warung sembakonya seperti saya dulu di ruang tamu. Aduh, bingung sahabat. Aslinya saya bingung. Nah, kalau pintu ini sahabat, ini adalah untuk menyiasati segala kerepotan dan keriuhan warung sembako yang bangunannya misah dengan bangunan rumah. Dan pintu ini cukup membantu untuk yang menjaga warungnya. Ini bisa mungkin menjadi referensi rekan dan sahabat yang bangunan warungnya misah dengan rumahnya. Jadi kita bisa bikin pintu yang mendekati ke rumah kita, apakah itu ke dapur ataupun ke kamar mandi. Untuk rekan dan sahabat yang menjalani usaha warung sembakonya dengan memanfaatkan ruang tamu atau teras rumah atau bangunan warungnya masih menyatu dengan bangunan rumah, seperti yang saya alami sebelum ini, tetap semangat, jangan menyerah, raih cita-cita, keinginan dan harapan. Jangan lupa berdoa, tawakal kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita disegerakan meraih kesuksesan yang lebih dari yang kita alami sekarang ini. Pada intinya, tetap semangat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk usaha kita. Jangan tergiur dengan barang-barang yang belum saatnya. Utamakan barang dagangan kita. Utamakan tingkat kepopuleran warung kita. Memang tampilan warung kita yang nyentrik, yang apik, itu adalah salah satu faktor pendukung kepopuleran warung kita. Tapi kalau untuk warung kita posisinya di daerah, apalagi di rumah, warung sembako rumahan, saya rasa faktor yang utama untuk menaikkan kepopuleran warung kita itu adalah dengan kita menyetel harga yang murah. Harganya bisa bersahabat dengan masyarakat lingkungan kita. Terus barang kita juga yang dijual itu lengkap, sesuai dengan kebutuhan masyarakat lingkungan kita. Ramahnya pelayanan kita terhadap pelanggan kita. Itu saya rasa faktor yang paling penting dalam kita menjalankan usaha warung atau toko kita. Kalau usaha kita udah berjalan, mulai banyak pelanggan, insya Allah untungnya akan lumayan. Profit yang kita dapatkan akan besar dan bisa kita mengembangkan usaha warung kita. Dan untuk kepentingan tampilan toko kita nanti ke depannya bisa dikondisikan, apakah itu mau disetel modern, mau disetel nyentrik, yang penting tokonya, warungnya laku aja dulu. Karena tidak sedikit toko yang hanya mengutamakan tampilan tokonya saja, warungnya saja, tanpa menghiraukan faktor yang 3 tadi itu. Banyak akhirnya toko yang tutup buku, alat-alatnya pada dilelang. Kalau hanya untuk tampilan toko, di channel YouTube ya juga banyak. Di lingkungan kita sendiri pun banyak minimarket itu.
bisa kita jadikan contoh untuk tampilan warung atau toko kita. Tapi untuk soal harga jual, mari berupayalah kita menjual dengan harga kompetitif, bisa bersaing dengan toko yang lain, termasuk dengan minimarket. Saya kira demikian rekan dan sahabat, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.